Engineering, karangan dari Roger L. Pressman, ya silakan dicari. Kemarin sudah saya sampaikan di di pertemuan awal waktu membahas kontrak pembelajaran bahwa di situ kita menggunakan buku Software Engineering karangannya Roger L. Pressman. Ya. Ada e-booknya juga di LDRU sudah dimasukkan, silakan Anda pelajari sehingga nanti akan lebih memudahkan di dalam perkuliahan. Kemudian juga RPL di sini menggunakan konsep PBL yaitu Project Based Learning. Jadi nilainya sudah saya sampaikan kemarin untuk nilai proyeknya itu minimal 50%. Ya, saya sampaikan ulang. Sehingga perlu Anda perhatikan ketika mengerjakan proyeknya. Oke. Kita mulai dari yang namanya perangkat lunak dan rekayasanya. Nah, sebelum lebih jauh membahas ini ada pemahaman dulu terkait dengan peran ganda dari perangkat lunak. Ya. Di sini disebutkan bahwa perangkat lunak adalah sebuah produk yang pertama. Yang kedua adalah perangkat lunak adalah suatu alat untuk menyajikan sebuah produk. Artinya begini, ya, kalau kita lihat dari sisi definisinya di situ, bahwa perangkat lunak adalah sebagai sebuah produk, yang pertama adalah menyajikan potensi komputasi. Kemudian yang kedua, menghasilkan, mengelola, dan peroleh, kemudian memodifikasi, menampilkan atau mengirimkan informasi sebagai sebuah produk. Ya. Saya contohkan misalnya, Anda setiap semester menggunakan aplikasi SIA. SIA sendiri, kalau kita artikan atau kalau kita pahami dari definisi ini, dia adalah sebagai sebuah produk. Kenapa saya katakan sebuah produk? Karena di situ isinya adalah menghasilkan, mengelola, memperoleh, memodifikasi, dan menampilkan atau mengirimkan informasi. Jadi, sebagai satu hasil ya, menampilkan sebuah hasil, user tinggal menggunakan tanpa berpikir bagaimana cara membuatnya. Itu kalau kita bicara sebagai sebuah produk. Atau mungkin perangkat-perangkat lunak yang lain yang sebagai produk yang kita tinggal menggunakan. Ya, misalnya aplikasi Office misalnya. Office pun sebagai produk. Aplikasi-aplikasi yang orang tinggal menggunakan tanpa berpikir membuatnya ataupun juga bahan apa yang untuk membuat tersebut. Ya. Kemudian perangkat lunak adalah alat untuk menyajikan sebuah produk. Berarti perangkat lunak yang dia digunakan untuk menyajikan sebuah produk, membuat sebuah produk. Ya. Pertama adalah mendukung atau menyediakan langsung fungsi sistem. Kedua, mengendalikan program lain, ya, program lain misalnya SO. Kemudian mempengaruhi komunikasi, misalnya perangkat lunak jaringan. Kemudian membantu membangun perangkat lunak. Jadi boleh dikatakan di sini adalah perangkat lunak yang dia bertindak sebagai pembuat dari produk. Bisa itu dari sisi jaringannya, bisa sih dari pengelolaan program lain, yang untuk mengelola program lain, bisa juga yang untuk membangun perangkat lunak. Berarti bisa diartikan dari dua definisi ini atau dari dua penjelasan ini bahwa perangkat lunak bisa bertindak sebagai produk, bisa bertindak sebagai penyaji produk. Ya. Nah, misalnya begini, saya kasih contoh lagi, misalnya sistem operasi. Sistem operasi itu kalau kita bicara menggunakan sistem operasi, ya, bukan fungsi dari sistem operasi, berarti dia adalah sebagai produk. Berarti kita ketika sistem operasi dibuat, yang membuat sistem operasi itu adalah sebagai penyaji atau adalah alat untuk menyajikan sebuah produk. Artinya perlu dipahami peran dari masing-masing perangkat lunak. Artinya betul-betul perlu dipahami apa itu perangkat lunak. Dari sisi manakala dia sebagai produk dan kapan dia berfungsi sebagai sebuah alat untuk menyajikan sebuah produk. Ini yang namanya perangkat lunak. Oke, sampai di sini kalau ditanyakan silakan.
Ini bahasanya muter-muter ini. Kalau ditanyakan silahkan. Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kemudian apa itu perangkat lunak? Ya. Perangkat lunak adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, data. Ini bisa Anda ambil dari buku Roger F. Lesman, Rekayasa Perangkat Lunak. Ya. Adalah sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Artinya, ini yang sering saya sampaikan, ketika membangun sebuah perangkat lunak atau membuat sebuah perangkat lunak, kita tidak hanya berpikir tentang programnya saja, tentang codingnya saja, tidak. Tapi kita harus memikirkan terkait dengan yang namanya data. Data apa yang masuk di dalam perangkat lunak tersebut, data apa yang diolah dari perangkat lunak tersebut, termasuk juga dari sisi dokumentasinya, dokumennya. Jadi ini merupakan suatu kesatuan. Jadi seandainya Anda membuat sebuah aplikasi atau sebuah perangkat lunak, Anda hanya menyajikan programnya saja, itu berarti secara keseluruhan sebenarnya perangkat lunak itu belum lengkap. Karena di situ ada program, ada dokumen, ada data. Itu menjadi satu kesatuan yang dikonfigurasi menjadi yang namanya perangkat lunak. Kenapa? Karena sekelompok item atau objek, berarti item-item program, item-item dokumen, item-item data, itu dikonfigurasikan menjadi bentuk yang namanya perangkat lunak. Makanya kemampuan yang harus Anda miliki ketika kita bicara tentang pengembangan perangkat lunak, itu tidak hanya dari sisi coding, tidak hanya dari sisi codingnya saja. Anda perlu bagaimana cara mendokumentasikan proses dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri, mulai dari tahapan user requirement, system requirement, kemudian implementation atau membuat sebuah petunjuk penggunaan aplikasinya, pengujian, ya, sampai dengan bagaimana data yang ada itu bisa masuk ke dalam perangkat lunak. Jadi ini satu kesatuan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kita Anda mungkin sering mendengar ketika mengembangkan perangkat lunak banyak yang gagal ya. Kenapa? Karena ada satu item atau objek dari perangkat lunak tersebut yang tidak dimasukkan. Ini banyak terjadi misalnya di instansi ataupun di perusahaan-perusahaan yang membeli misalnya produk, dia hanya diberikan aplikasinya saja dengan programnya saja, dokumennya tidak. Sehingga ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi pengembangan atau ingin mengembangkan, karena programnya saja tidak punya dokumennya, itu akan sulit untuk mengembangkan. Makanya membutuhkan kemampuan dari sisi dokumen. Anda jangan istilahnya menyepelekan tentang dokumen dalam pengembangan aplikasi. Anda pasti ketika perancangan di situ Anda membuat banyak hal, mulai dari rancangan database, rancangan relasi database, ERD-nya mungkin, atau menggunakan use case. Itu kan relasinya, strukturnya, di situ ada semua itu dalam bentuk dokumen yang itu diimplementasikan di dalam program. Dokumen adalah menggambarkan program. Data adalah isi dari yang namanya program itu. Nah, semuanya saling berkontribusi dalam membentuk yang namanya perangkat lunak dengan konfigurasi yang ditentukan atau dibuat oleh seorang programmer, seorang analis atau dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, ini yang dimaksud dengan perangkat lunak ini. Jadi
Ini kalau di bukunya Roger Glassman ini termasuk program, dokumen, data, jaringan, prosedur itu masuk di dalam definisi perangkat lunak. Coba saya nanti Anda cocokkan dengan definisi yang ada di dalam bukunya Roger R. Glassman Software Engineering. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Bisa dipahami ya yang saya maksudkan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak muter-muter ya, memang begitu. Artinya kita membangun perangkat lunak, kita harus tahu dokumennya, kita harus tahu datanya, semua harus kompleks. Jangan sampai sepotong-sepotong di dalam pengembangan perangkat lunak. Oke, ini adalah perangkat lunak. Kemudian apakah perangkat lunak sebuah software jika diperbandingkan dengan yang namanya hardware? Coba menurut Anda, jika Anda bandingkan ya antara perangkat lunak dengan hardware, di sini ada beberapa item. Perangkat lunak dirakit, perangkat lunak tidak kedaluarsa, perangkat lunak lebih kompleks. Apakah pendapat itu benar jika dibandingkan dengan hardware? Coba disampaikan. Umi. Silakan diungkapkan pendapatnya, apakah perbandingan antara perangkat lunak gitu kan, antara jika dibandingkan dengan yang namanya hardware, apakah sama? Di situ ada perangkat lunak dirakit, tidak kedaluarsa dan lebih kompleks. Bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut? Monggo. Santai saja sambil diskusi, Pak. Saya nggak lihat kok. Ngomong aja. Misi Pak, izin menjawab. Ya. Baik, perkenalkan saya Nurhasna Matullah, NIM 11. Jadi kalau menurut saya itu perbedaan dari hardware sama software atau perangkat lunak itu kalau misalnya hardware itu yang bisa dilihat secara fisik gitu. Tapi kalau yang perangkat lunak itu di dalam hardware itu, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Nggak usah takut salah pokoknya ya. Kalau jadi mahasiswa itu jangan pernah takut salah. Ya karena kan Anda mesti salah, nggak pernah benar gitu aja prinsipnya. Yuk. Yang lain. Kalau kita lihat dari definisi ini atau dari poin-poin ini, hardware dirakit, ya jelas dirakit. Kemudian hardware tidak kedaluarsa. Apa benar hardware tidak kedaluarsa? Kemudian di situ hardware itu lebih kompleks. Apa iya? Sekarang kita kaitkan dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu dirakit. Apakah benar perangkat lunak itu dirakit? Kemudian apakah benar perangkat lunak itu tidak kedaluarsa dan apakah benar yang namanya perangkat lunak lebih kompleks jika dibandingkan dengan hardware? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, langsung aja. Menurut saya, perbedaan perangkat lunak dengan hardware untuk yang perangkat lunak dirakit itu benar karena sekarang ini jarang ada yang membuat perangkat lunak dari nol. Semua pasti membutuhkan atau menggunakan istilahnya bahan-bahan yang sudah jadi seperti framework dan lain-lain. Terus, namun untuk perangkat lunak yang tidak kadaluarsa, menurut saya ini tidak sepenuhnya benar. Memang dapat digunakan selamanya, tapi karena teknologi terus berkembang, maka perangkat lunak itu sendiri lama-kelamaan teknologinya akan kadaluarsa. Lalu untuk yang lebih kompleks,
menurut saya sepertinya sama kompleksnya dengan membuat perangkat keras karena memang ada kesulitan masing-masing dalam pembuatannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas. Lumayan pendapatnya bagus nih. Ada yang lain, silakan. Nanti kita selaraskan, kita luruskan semua. Yuk. Katanya masih takut-takut ya. Apa kuliah di kelas aja ya? Biar enak ya. Hadir semua gitu ya, kuliah di kelas. Di aula saja, nggak usah di kelas gitu. Enak. Izin masuk, Pak. Yuk. Saya setuju dengan pendapat Dimas untuk yang dirakit dan tidak kadaluarsa. Namun untuk kompleksitas mungkin saya ingin menambahkan sedikit tentang kompleksitas. Menurut saya sama-sama kompleks karena ketika perangkat keras itu dikembangkan, kayak contohnya sistem memori, bagaimana supaya memori itu bisa tersimpan dengan baik, kayak contohnya mungkin dulu memori itu dibentuk dari hard disk, piringan yang berputar, hingga sekarang ada SSD, solid state drive, yang kita memerlukan kepingan disk lagi gitu, sehingga jadi cara penyimpanannya juga beda, cara penggunaannya juga beda. Dan menurut saya ketika hardware itu dikembangkan, maka softwarenya juga harus mengikuti. Jadi misalnya ada aturan penyimpanan yang baru, terus nanti aplikasi atau programnya tuh harus bisa mengikuti aturan dari pengembangan hardware-nya. Sampai begitu pagi menurut saya sama-sama kompleks. Oke, terima kasih Mas. Mas siapa tadi? Timothy, Pak. Oke, oh Timothy ya? Oke. Jadi kalau kita dijelaskan apakah perangkat lunak itu, kita memberikan pemahaman tentang apakah perangkat lunak. Sebuah perbandingan dengan hardware. Kita ketahui bersama ketika kita bicara hardware, supaya hardware tersebut bisa digunakan, dia harus dirakit. Nah, pertanyaannya adalah apakah perangkat lunak juga dirakit? Nah, perangkat lunak sendiri sebenarnya itu dirakit, hanya memang berbeda dengan hardware. Kalau hardware itu otomatis komponen-komponen dari perangkat lunak itu kelihatan. Sedangkan kalau perangkat lunak, apa punya komponen? Punya item-itemnya. Anda pakai pemrograman menyatukan beberapa item. Dari mulai database-nya, dari mulai menggunakan interface, dari misalnya menggunakan variabel-variabelnya, menggunakan kunci dan sebagainya, itu juga kan dirakit. Sementara perangkat keras sendiri, ketika kita merakit perangkat keras, misalnya monitor saja. Monitor sendiri itu kan tersusun dari beberapa komponen yang secara fisik bisa dilihat. Ya. Jadi sama-sama dirakit, hardware dirakit, kemudian perangkat lunak juga dirakit. Ya, kalau kita perbandingkan. Kemudian yang dimaksud dengan perangkat lunak itu tidak kedaluarsa. Ya. Kenapa dikatakan tidak kedaluarsa? Karena kalau kita bicara hardware, ya kita hardware dulu. Hardware itu perkembangannya adalah sangat cepat, artinya dalam hitungan bulan saja sudah muncul hardware-hardware yang baru. Sementara kalau perangkat lunak itu boleh dikatakan ketika berkembang menjadi perangkat lunak yang baru, base-nya atau basic-nya adalah perangkat lunak yang lama. Sehingga perangkat lunak tersebut sebenarnya yang lama pun masih bisa digunakan, hanya
di situ disempurnakan. Karena ada tiga macam yang menyebabkan perangkat lunak tidak kedaluarsa. Pertama adalah dikembangkan, kedua adalah diperluas, ketiga adalah diperbaiki atau diperbaharui. Contoh begini. Anda menggunakan Microsoft Word apa enggak? Menggunakan Office lah ya. Office yang Anda gunakan adalah versi yang berapa? Versi berapa? Terbaru, Pak. Oke, terbaru. Sekarang jika kita bandingkan dengan fungsi-fungsi yang ada pada program pengolah kata, misalnya pada WS, mungkin Anda nggak kenal WordStar ya, sebagai base dari pembuatan yang namanya Office, yang Office Microsoft Word itu. Base-nya adalah WS. Kenapa saya katakan base-nya WS? Ya, kenapa kok itu tidak kedaluarsa? Karena fungsi-fungsi yang ada di dalam WordStar atau WS dipakai sampai dengan yang sekarang. Dari mulai perkembangan menjadi aplikasi berbasis Windows yang pertama, misalnya Word versi 3.0, 3.1, sampai berkembang sampai sekarang, sebenarnya fungsi-fungsi utama dari perangkat lunak yang lama itu masih digunakan. Contoh saja paling gampang, fungsi kontrol, menggunakan fungsi copy, fungsi paste, itu kan sebenarnya base-nya adalah base dari ketika kita menggunakan WordStar. Dulu pun pakai misalnya paste, CTRL-V, misalnya. CTRL-Cut X, itu kan digunakan ketika kita menggunakan Microsoft Word di awalnya. Ya. Jadi, jika kita sedangkan kalau menggunakan hardware, itu harus diganti secara keseluruhan ketika hardware itu sudah tidak bisa digunakan. Ketinggalan teknologi. Gitu. Kemudian Windows misalnya. Dulu base-nya DOS. Basisnya DOS. Dengan basis dasarnya adalah menggunakan bahasa C. Berkembang menjadi Windows 1, Windows 3.0, 4.0, 3.0, dan sebagainya sampai dengan Windows yang sekarang misalnya 2016, XP dan sebagainya. Itu base-nya adalah base dasarnya adalah dari Windows yang lama, sistem operasi yang lama. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak kedaluarsa. Sedangkan kalau hardware, ketika dia kedaluarsa, ya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Kalau software tidak. Nanti mungkin Anda boleh perdalam itu di bukunya Tefri de Mahyuzir yang namanya Perangkat Lunak. Tefri de Mahyuzir itu ada bukunya tentang mengapa perangkat lunak itu harus berubah dan sebagainya. Berubah tersebut masih menggunakan basic-basic yang lama. Sehingga dikatakan bahwa perangkat lunak tidak kedaluarsa. Kemudian perangkat lunak lebih kompleks jika dibandingkan hardware. Kita bicara lebih kompleks misalnya dikaitkan dengan bahwa hardware tersebut adalah sesuatu yang bisa dipegang, kelihatan, dan juga punya bentuk. Sedangkan perangkat lunak itu lebih kompleks karena berawal dari yang namanya ide. Anda kan pernah belajar analisis desain sistem ya. Itu ada sebuah flowchart yang menjelaskan bahwa asal-muasal perangkat lunak itu dari apa? Dari ide. Ide sesuatu impian. Ya. Kemudian dirumuskan menjadi pseudocode. Menjadi sebuah kalimat-kalimat yang mendekati ke bahasa pemrograman. Ketika sudah masuk pseudocode, Anda masukkan ke coding dengan tambahan item-item yang lain dari database-nya, dari rancangan interface-nya, ya, serta dari yang lain-lain. Sehingga itu menjadi sesuatu produk yang namanya perangkat lunak. Nah, ini yang dimaksud dari perangkat lunak itu dirakit, perangkat lunak tidak kedaluarsa, perangkat lunak lebih kompleks jika dibandingkan atau sebuah perbandingan dengan yang namanya hardware. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo.
Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nanti kalau kurang paham cari di buku itu. Kalau tidak salah di bukunya Tevri The Mahyuzir itu ada juga tentang mengapa perangkat lunak harus dikembangkan dan tidak kadaluarsa. Ada di bukunya Roger Pressman juga ada. Nah ini jika dibandingkan antara fitur kemudian antara time, ini ya, kondisinya. Ini perbandingan antara hardware dengan software. Failure rate, rata-rata kesalahan, ada titik jenuh ketika software, kemudian dia akan naik aktual. Nah, ini ada di dalam bukunya Roger Pressman. Nanti bisa dipahami. Berikutnya, di sini apa saja sih aplikasi dari perangkat lunak? Sebenarnya ini juga kalau di buku yang baru ini contohnya sudah lebih banyak lagi. Ada yang namanya sistem software, ada application software, ada engineering atau scientific software, embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Ini macam-macam dari aplikasi perangkat lunak. Nanti dicari ya itunya ya, definisinya atau penjelasannya dari masing-masing. Oke, ini aplikasi perangkat lunak. Kemudian kategori baru atau perkembangan dari yang namanya perangkat lunak. Ya. Di situ disebutkan ya, jaringan nirkabel, kemudian web sebagai mesin komputasi, kemudian kode program dibuka gratis atau open source kepada pemuka. Nah, juga berkembangannya menjadi ada data mining, ada data computing, kognitif, ada software format, nanoteknologi, dan juga sekarang berkembang lagi menjadi yang namanya ada apa namanya, selain data mining kan ada data cloud computing, ada grid computing, ada cloud computing. Jadi selalu berkembang yang namanya perangkat lunak itu menggunakan jaringan nirkabel. Sudah sekarang kita mengcoding dimanapun kita bisa menggunakan yang namanya apa tanpa ada di satu tempat kita menggunakan misalnya di remote nirkabel. Kemudian mesin web sebagai komputasi. Kita sudah mengenal web sebagai komputasi. Sampai sekarang pun sudah banyak sekali digunakan. Open source kita bisa menggunakan atau mengoprek ya, aplikasi yang dibuat secara gratis. Juga dia ada data mining, ada computing, grid computing, ada cognitive machine, ada software form nanoteknologi, kemudian ada juga sekarang nih tambahkan ada cloud computing, ada juga metode perkembangan yang lain dari kategori perangkat lunak. Jadi nanti ditambahkan ya, ini saya pakai buku yang terbitan 2005 kalau tidak salah, software engineering. Nah, kemudian perangkat lunak, perubahan dari perangkat lunak. Kenapa perangkat lunak harus berubah? Yang pertama, perangkat lunak harus beradaptasi, perangkat lunak harus diperbaiki, harus diperluas, harus diarsitek ulang. Yang dimaksud beradaptasi adalah memenuhi kebutuhan lingkungan komputasi atau teknologi baru. Seperti tadi yang dijelaskan tadi. Tapi base-nya adalah menggunakan perangkat lunak yang lama. Word saja, Microsoft Word saja. Itu kan berubah. Orang semakin membutuhkan bahwa pengolahan kata itu lebih mudah sehingga diadaptasikan dengan apa namanya menggunakan misalnya icon ya, menggunakan disco, menggunakan menebar dan sebagainya. Kemudian diperbaiki itu jika terjadi kesalahan untuk mengimplementasikan kebutuhan bisnis baru bertambahnya kebutuhan dari perangkat lunak itu sendiri atau fungsi dari perangkat lunak sehingga diperbaiki.
Kemudian diperluas membuatnya dapat berintegrasi dengan sistem dan database modern yang lain. Contoh saja lah, Anda mungkin tidak tahunya sekarang kalau menggunakan SIA ketika Anda membayar di bank, terus status di SIA-nya menjadi aktif. Nah, itu kan sudah berintegrasi dengan aplikasi yang lain. Apakah SIA tahu begitu? Tidak. Awal mulanya SIA tidak seperti itu. Nah, kebetulan saya ikut di dalam pengembangan SIA dari tahun 2006 ya, 2006. Mulai dari yang desktop sampai dengan sekarang bisa berintegrasi dengan aplikasi yang lain. Bisa dari Sihura, bisa dari mana-mana integrasi. Apalagi sekarang di Unsur menggunakan single sign on. Nah, itu sudah satu aplikasi bisa untuk masuk kemana-mana. Kemudian diarsiteki ulang untuk membuatnya hidup di tengah-tengah lingkungan jaringan. Artinya ini sama lah karena perlu dikembangkan aplikasi tersebut ya, diarsiteki ulang. Mungkin dari struktur database-nya dirubah dengan tidak menghilangkan data-data yang lama. Dulu misalnya kita menggunakan MySQL, dulu menggunakan Postgres, sekarang menggunakan MySQL, sekarang menggunakan Oracle dan sebagainya. Dulu awalnya aplikasi SIA itu menggunakan the base tree, under DOS. Tetapi datanya tidak hilang sampai dengan sekarang karena dikembangkan lagi. Secara struktur dia sama dengan struktur tabel yang lama. Isinya pun sehingga bisa dijaga. Ini kenapa perangkat lunak harus berubah, adaptasi, perbaiki, diperluas untuk berintegrasi dan diarsiteki ulang. Oke. Sekarang evolusinya. Nah, ini bisa Anda baca ini evolusi atau perkembangan dari perangkat lunak sampai dengan yang sekarang. Nah, seterusnya lah. Ini bisa dibaca di teori-teorinya. Kemudian mitos dari perangkat lunak mempengaruhi manajer, pelanggan, atau stakeholder non-teknis lainnya, serta para praktisi. Dipercaya karena mereka sering mempunyai bagian-bagian kebenaran. Namun, sering menuju ke keputusan yang salah. Oleh karena itu, tetaplah pada realitas seiring dengan jalannya rekayasa perangkat lunak. Ini artinya apa? Sebuah perangkat lunak bisa menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan oleh stakeholder, begitu manajer, pelanggan, dan sebagainya. Tapi itu bukan merupakan keputusan akhir. Bukan keputusan akhir artinya betul di situ menggunakan perhitungan, menggunakan pengolahan. Tapi itu pun masih membutuhkan yang namanya pengetahuan dari yang namanya manusia. Kenapa? Karena kalau kita full dengan menggunakan itu biasa saja ada sesuatu yang salah. Itu sebagai base dari pengambilan keputusan. Tapi tetap juga perlu ditambahkan atau perlu juga memperhatikan realita dari perkembangan atau jalannya rekayasa perangkat lunak. Karena boleh dikatakan perangkat lunak itu diciptakan oleh manusia. Karena terkadang dulu pernah ada pertanyaan, pinter mana Anda dengan komputer? Harusnya kan menjawab pinter yang membuat. Sama dengan perangkat lunak. Pada perkembangannya perangkat lunak juga berkembang menjadi banyak fungsi. Ada decision maker, sehingga ada istilah decision support system (DSS), ada expert system, ada kecerdasan buatan sistem, robotik dan sebagainya. Tapi semua base-nya adalah dari kebijakan ataupun dari pengetahuan manusia. Oleh karena itu, ketika mengambil keputusan, ya harus realistis dengan kemampuan atau dengan pengetahuan sebagai manusia. Ini kaitannya dengan mitos dari perangkat lunak itu sendiri. Karena itu mengaruhi manajer. Oh, ini di sistem begini. Oh, tapi kan kita tidak tahu realita di lapangannya seperti apa.
Oke ya. Oke. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan silahkan. Materinya sudah ada di LDRU, silahkan tinggal Anda download.